Rekan-rekan pembangun peradaban yang dirahmati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membincangkan sebuah fragmen sejarah, persisnya fragmen sejarah sebuah kota yang bernama Samarkand. Jika kita lihat posisinya di peta dunia atau di Google Map, Samarkand tersebut berada di wilayah Asia Tengah, tepatnya di wilayah negara Uzbekistan. Uzbekistan dulunya adalah bagian dari negara Uni Soviet yang karena gelombang reformasi di tahun 90-an di era Presiden Mikhail Gorbachev, Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara. Ada Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan sendiri, dan sebagainya. Dan seperti inilah kurang lebih posisinya kota Samarkand. Dan Samarkand ini dulunya juga dikenal dengan nama Bukhara. Jika kita pernah mendengar nama Imam Bukhari, nama ulama besar, ulama hadis yang fenomenal tersebut, itu dinisbatkan pada kota ini. Kenapa? Karena beliau terlahir di kota ini. Samarkand itu punya hubungan cerita dengan Indonesia, dan salah satu hubungan ceritanya tersebut terjadi pada masa Presiden Soekarno. Jadi di rentang suatu masa, pernah pemerintahan Uni Soviet kala itu bermaksud untuk mengundang Soekarno datang ke negerinya. Dan kenapa Soekarno diundang? Karena kita tahu sendiri pada masa itu Presiden Soekarno memiliki reputasi internasional yang sangat baik. Jadi kalau kemudian Soekarno datang ke sebuah negeri, tentu akan memiliki efek tertentu pada negeri tersebut. Dan undangan dari Uni Soviet tersebut, pemerintahan Uni Soviet tersebut tidak langsung diiyakan oleh Soekarno. Soekarno mengajukan syarat. Pemerintahan Uni Soviet harus bisa menunjukkan kepada beliau, kepada dirinya, di manakah letaknya makam Imam Bukhari. Dan kita ngerti sendiri karena faktor ideologis, Uni Soviet yang komunis ateis itu tidak begitu peduli dengan hal-hal yang berbau religi. Abai dan tidak peduli dengan hal-hal yang berbau religi. Dan demikian juga halnya yang terjadi dengan makam Imam Bukhari. Ia menjadi situs yang kemudian terabaikan dan terlupakan. Namun demi memenuhi permintaan Soekarno, maka kemudian dikerahkanlah beragam sumber daya yang ada, dan setelah ditemukan makam tersebut dipugar dan direnovasi, dan setelah selesai proses renovasinya, barulah kemudian Soekarno datang ke Uni Soviet. Di rentang masa yang lebih jauh lagi, di kisaran tahun 1300-an atau 1400-an, Samarkand itu memiliki cerita lain dengan negeri ini. Masih cerita lain dengan negeri ini, memiliki hubungan cerita dengan Nusantara. Hubungannya tersebut tercermin dari beberapa nama berikut ini. Ada nama Syekh Jumadil Kubro, terus kemudian Maulana Ibrahim, dan kemudian berikutnya ada Maulana Ishak. Syekh Jumadil Kubro itu merupakan angkatan perdana dari Wali Songo yang mengislamkan tanah Jawa, yang kemudian dari tanah Jawa Islam kemudian menyebar jadi kekuatan dominan di Nusantara. Sementara kemudian Maulana Ibrahim dan Maulana Ishak itu adalah putranya. Maulana Ibrahim tersebut kita kenal juga dengan nama Sunan Gresik, sementara Maulana Ishak itu adalah ayah dari Sunan Giri. Dan menurut penelitian terakhir menyatakan bahwa ketiga ulama besar ini ternyata terlahir di Samarkand. Jadi bisa kita bayangkan mereka berasal dari negeri yang jauh, kemudian bela-belain datang ke Nusantara dan untuk mendakwahkan Islam di Nusantara. Di rentang yang lebih jauh lagi, ada cerita yang lebih unik tentang kota Samarkand ini, yaitu tentang penaklukan kota Samarkand itu sendiri. Kota Samarkand ditaklukkan oleh seorang tokoh, oleh seorang panglima muslim yang bernama Qutaibah bin Muslim. Singkat kata, Qutaibah dengan pasukannya itu bisa menaklukkan kota Samarkand. Namun setelah ditaklukkan, penduduk kota Samarkand justru kemudian melayangkan nota protes kepada pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Ada dua versi, yang pertama mengadu kepada hakim, dan kedua mengadu kepada khalifah. Saya ambil versi khalifah. Khalifah pada waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dan setelah menerima protes tersebut, Umar kemudian mengutus seorang hakim yang juga seorang muslim untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh penduduk kota Samarkand. Dan setelah diperiksa oleh si hakim, ternyata si hakim menemukan
ada sebuah kesalahan prosedur yang terabaikan atau mungkin terlupakan oleh Qutaibah dan pasukannya. Kesalahannya tersebut adalah ketika menyerang kota Samarkand, Qutaibah tidak melakukan prosedur yang benar. Seharusnya ketika mau menyerang sebuah kota atau mau menaklukkan sebuah kota, harus ada pemberian surat tantangan terlebih dahulu. Tantangannya seperti apa? Bahwa tantangannya itu cuma dua. Apakah kota atau negeri tersebut mau menyerah? Kalau menyerah tidak bakalan diserang, tapi kalau tidak mau menyerah barulah diserang. Dan prosedur itulah yang kemudian terabaikan oleh Qutaibah. Dan si hakim menemukan kelalaian tersebut, lalu kemudian dia memutuskan Qutaibah dan pasukannya harus keluar dari kota Samarkand. Dan kalau mau menaklukkan kota Samarkand lagi, Qutaibah harus menjalankan prosedurnya. Keputusan hakim ini dilihat langsung oleh penduduk kota Samarkand, dan akibatnya mereka kemudian justru mau tunduk di dalam pangkuan kaum muslimin dengan rela. Kenapa? Mari kita cermati. Ini sesuatu yang unik sebenarnya. Sebuah bangsa yang perang, sebuah bangsa yang kalah perang, lalu kemudian mengadu kepada bangsa yang menang perang. Lalu bangsa yang menang perang tersebut mengutus seorang hakim untuk memeriksa perkara yang diadukan oleh bangsa yang kalah perang. Lalu kemudian si hakim yang menjadi bagian dari bangsa yang menang perang tersebut justru memenangkan kembali bangsa yang kalah perang tersebut. Ini sesuatu yang unik dan hanya terjadi dalam peradaban Islam. Rekan-rekan pembangun peradaban yang dirahmati, di antara kita mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Namun saya pribadi baru mendapati cerita ini pertama kali dari sebuah buku yang berjudul Peradaban Islam Dulu, Kini, dan Esok, karya Dr. Mustafa As-Sibai, terbitan Gema Insani Press. Rekan-rekan, jikalau kemudian mau mendapati atau kemudian mencari cerita-cerita unik lainnya dalam sejarah peradaban Islam, sangat layak untuk kemudian mencari buku ini. Walaupun mencari buku ini untuk saat sekarang mungkin agak sulit, tapi rasanya akan sepadan. Upaya untuk mencari buku ini rasanya akan sepadan dengan apa-apa yang akan kita temukan di dalamnya. Saya kira cukup segitu dulu apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kurangnya. Semoga apa yang kita bincangkan ini tidak hanya sekedar menjadi cerita, tidak hanya sekedar menjadi sebuah catatan, namun semoga bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk terus membangun peradaban sampai akhirnya takdir menentukan kita dipanggil kembali oleh Yang Maha Kuasa untuk pulang. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.